Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Akbar. Cina itu dalam batin itu ada atau tidak? Ada. Akhir zaman. Yang dikatakan akhir zaman itu apa sih? Dunia tua. Saking tuanya, dunia udah gak kuat lagi nahan beban. Padatnya air menuai lempengan bumi yang semakin terkikis. Sama seperti manusia hidup pada umumnya. Bisa dijamak dengan waktu. Ada bayi baru lahir nggak nyampe 1 hari meninggal, itu udah takdirnya, nasibnya dia. Itu bukan buruk, baik jika di antara mereka pada dasarnya lahiriah seorang muslim atau Islam, mereka masuk surga karena terlahir belum ada dosa, masih bayi, belum memiliki pola pikir untuk bicara, dan perlakuan. Nah, dasarnya itu kenapa akhir zaman itu sangatlah sensitif kepada sesuatu yang negatif. Kehancuran negara termasuk ciri-ciri kiamat. Miss bro, kalau menurut pandangan Fadly Wirawan ya, saya pun bisa Anda nilai sebagai sesuatu tanda kiamat apabila saya mengucapkan seperti ini didengar Jabodetabek, entah dengan suara yang mungkin lucu imut, entah dengan suara yang menggelegar sekalipun. Pada dasarnya ilmu itu tidak dipelajari oleh saya secara langsung. Artinya di akhir zaman ini kelak ada orang-orang yang terpilih di antaranya. Bukankah mereka berasal dari Ahlul Bait, nasab para kenabian Rasulullah? Sama, saya juga bernasab Nabi Adam dan Nabi Muhammad kok. Dan mukjizat Nabi Ibrahim, Sulaiman kok. Kalau manusia berpikir simpel seperti itu, ya benar. Itu benar-benar iya. Kalau orang berpikir jernih, kenapa para baiat seperti ulama, seperti mualaf bisa bilang begitu? Karena mereka mengalami proses itu. Karena mereka mengalami kejadiannya. Edukasi sama orang mualaf, kamu join Islam, jadi mualaf lagi. Ntar ada lagi keluarga kamu yang masih Kristen, Protestan, Kristen Konghucu, Kristen, banyak lagi
jenisnya Kristen masuk Islam, maka dia akan menerima pengalaman apa yang dia alami sebagai suatu proses. Kenapa dilibatkan kepada akhir zaman? Akhir zaman ini rentan mereka mencari akhirat. Tuh ulama mencari akhirat, bukan lagi mencari harta. Zikir, mengingat Allah, bertasbih, pandangan, maklumat adanya, mengenal Allah, hakikat dengan keyakinan yang udah dijelaskan, ditandaskan dalam 2 bahasan tersebut. Tarekat dan Ma'rifat. Tarekat nanti dijelaskan. Ada Ustadz Barik Siau di situ. Dia ukhuwah tahu. Setelah ukhuwah terus adanya nubuwah. Jalan kebersamaan. Dia mengenal satu sama lain melewati. Nah, seperti ini. Dia berasal dari Cina. Dia tinggal di Indonesia. Kalau kita bermusuhan, dalam sejarah kita sangat musuh. Karena kenapa? Karena rentan tadi. Dalam sejarah Indonesia memakzulkan PKI, mengadili PKI. Tetapi dalam Islam enggak. Islam itu memandang sesuatu yang buruk, tapi berujung kebaikan. Islam itu mengajarkan kita saling mengasihi. Artinya tidak melihat kronologis dia berada, dia berasal. Islam itu bersamaan. Benar yang beliau bilang, saya tidak perlu belajar akidah karena saya punya ukhuwah. Justru itu tadi sebetulnya dibutuhkan nggak dibutuhkan. Sebagaimana mereka memiliki pola pikir yang berbeda dengan cara memberikan informasi penting. Nih, bawa kunci surga di akhir zaman. Ini loh, udah lama akhir zaman kita memasuki. Tapi ciri-cirinya diperlihatkan Allah. Gitu maksud saya. Kenapa saya buat status seperti itu di Facebook? Di tanggal berapa sih? Tahun 2025 ya. Hari Rabu tanggal 13 Agustus 2025. Banyak orang yang menerjemah akan ada kehancuran di 2030. Bahkan sekarang aja bisa kok hancur. Kalau kalian mau hancur, kehancuran itu apa sih? Dari zaman iblis, Dajjal itu memprioritaskan kehancuran. Itu sifat dan karakter Dajjal. Kenapa orang sibuk-sibuk ulama mencari Imam Mahdi? Karena tahu, udah diriwayatkan di zamannya Nabi Rasulullah SAW, Nabi Muhammad nur cahaya petunjuk padanya, Mahdi itu jelas menunjukkan surga. Artinya salah satu khalifah yang tunjuk Allah, bukan yang dimuliakan juga ya. Dimuliakan itu kan banyak. Bisa keturunan ulama, yang bukan keturunan ulama, artinya dalam bukan ini jauh asapnya. Misalnya cicit bobot bibit bobot ini jauh. Kamu keponakan si Anu, kamu bisa bin ini. Ternyata ujung kita bernasab yang sama pada awliya Allah. Kita dalam ajaran 9 wali songo, kamu harus mengenal itu. Ketika Ustadz Felix Xiao ini mengenal wali,
para wali songo, 9 wali di Indonesia. Nah disitulah beliau menterjemah tentang akidah. Di antara ukhuwah, nubuwah menghasilkan. Makanya yang udah ngerti Islam nggak heran kalau dia belajar satu persatu dari segi pengalamannya. Dia udah spesial banget nih di ukhuwah. Kalau dia mau belajar atau stuck cuma di ukhuwah, nggak jadi masalah. Itu urusan dia sama keyakinan dia. Kita nggak punya hak. Yang kita wajib punya hak adalah kewajiban kita. Kita ngingetin sebagai sunnah dalam kewajiban. Nih, contohnya gini. Kalau saya seorang jurumiyah, saya akan mengatakan awal bahasa yang saya gunakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad, panjang, menggunakan bahasa Arab. Tapi kita hanya menggunakan bahasa sapaan, ukhuwah kan sapaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, langsung ke objek, ke subjek, ke pencerita, lalu membuat suatu solusi, gagasan, menemukan suatu jawaban yang membuat kita tercengang. Kok di sinilah sisi positif tentang apa yang diyakini dari zaman ini. Iya, begitu. Sebetulnya bukan yang muter-muter, satu persatu apa yang dipelajari. Kalau fiksinya buku itu hanya mencantumkan beberapa ayat dalam isi kandungan Al-Quran, kandungan ayat suci Al-Quran, kandungan ayat suci Al-Quran, beberapa di-input dalam buku. Tetapi kalau kita merangkum dari satu kitab suci Al-Quran, apalagi alhamdulillah, apalagi itu sebagai penghafal, luar biasa. Itu suatu kelebihan dalam diri kita, memiliki pemikir yang cekat, kuat, dan memiliki hafal, daya ingat dia cukup lumayan baik. Contoh gini, Anda punya hak enggak buat menghakimi saya sebagai non muslim? Ya tidak. Saya tidak membawa agama Anda, saya hanya menerangkan tentang agama saya. Al-muslim akhul muslim, hadis riwayat Muslim ya. Sebagai muslim untuk muslim lainnya, saya menceritakan tentang keyakinan saya, tentang ma'rifat saya, tentang ukhuwah. Ukhuwah itu bagian dari tarekat. Taruhlah gitu, mengenal sama lain, kita gabunginnya, schedule-nya tayangan Ustadz Felix. Saya selalu sama beliau, Cina nih, Cindo yang begitu pekat, mendalam, memberikan luka di sebagian pejuang nenek moyang buyut kami. Sebetulnya buyutnya seorang Madura itu pejuang 45, sama semua sini yang punya pejuang banyak. Tetapi
apa yang mereka bilang itu benar. Ukhuwah itu jelas membentang sesuatu kebersamaan tanpa mengenal ras, mengenal agama, tanpa mengenal ras. Mengenal agama ya pasti. Toleransinya tinggi. Kan saya bilang sila pertama di Indonesia kenapa sih? Sebetulnya ulama ya yang membuat itu sila pertama. Tuhan dan Yang Maha Esa. Itu meja bundar waktu Pancasila dibulatkan. Tekad 1945. Sejarah Pancasila dicetuskan, dikaryakan oleh pejuang-pejuang kita. Merdekanya Indonesia, sampai Palestina tahu kemerdekaan Indonesia. Yang selama ini negara yang dijolimi Palestina akan seperti Indonesia nanti merdeka. Ingat itu. Apalagi ya otoritasnya ya akhir zaman saat ini. Islam udah mikir udah akhirat aja. Makanya yang cindo-cindo itu mikirnya ya, gua tuh sama lu saudara bukan karena negara, berpaling karena peraturan-peraturan negara. Dulu emang iya wujud kita, ini kata PKI, kata keturunan Cina ya, karena di sana tekad bulatnya mereka dalam digital aja ada Certificate of EPKI, EPKI, elektronik PKI, Global Citizen ada www.globalcitizen.com. Kalian bisa buka sertifikasi peraturan mereka digital bersertifikasi PKI, berlambang apa Pak Warid. Itu sangat bentrok dengan Indonesia negara kita. Tapi adanya Islam merekatlah silaturahmi yang mendekatkan diri kita untuk respect, dalam arti kita bisa menggabungkan satu keberadaan kita, termasuk waktu keberadaan, untuk menyatukan berpendapat menjadi suatu jawaban yang teropini. Orang menjelaskan, saya menggunakan teknik while do while. Iya, dalam pembahasan pendidikan saya emang di luar jangkauan tentang agama. Yang ini teknik informatika, jauh lah. Kalau saya sarjana agama mungkin saja saya menggunakan hadis untuk mempertimbangkan. Tetapi ketika saya menggunakan pendidikan saya sebagai alat ukur, bagaimana saya memberikan alasan yang pasti, punya dalih, tetapi dilibatkannya, karena yang dilibatkannya itu pertanyaan kalian tentang agama Islam, bukan tentang yang lain. Kalau tentang pekerjaannya bukan ya. While do while namanya, berulang kali diulang-ulang. Di akhir zaman ini kita adalah manusia yang mengulang proses karya-karya mereka. Siapa mereka? Buyut kita lah, para pejuang kita di Islam. Bukan di satu negara aja. Madhab siapa? Para imam lah. Coba saya tanya, Nabi kamu berapa yang kamu kenal? Ada Wira jawab 25 lah, Bib atau Kiai. Lalu beberapa nabi yang kamu tidak ketahui selain 25 tersebut? Banyak, Bib. Ada 1000.
Kok kamu bisa tahu? Ya kan jelas hadisnya, Bib. Tadi wa idza qala rabbuka bismillahirrahmanirrahim wa idza qala rabbuka lil malaikati inni da'ilun fil ardi khalifah. Wa idza qala, maka berkata, qala kul, katakanlah, rabbuka Tuhanmu lil malaikati, para malaikat, lil malaikat, para malaikat, ini sesungguhnya da'ilun fil ardi khalifah, seorang khalifah, fil ardi khalifah, ardi, muka bumi, diturunkan muka bumi sebagai khalifah. Berarti ditunjuk khalifah itu banyak sifatnya, ada yang nabi. Kalau mencetuskan aulia Allah, para wali yang dimuliakan, mulianya mereka nggak mungkin mengemukakan diri bahwasanya saya wali, saya Imam Mahdi. Enggak begitu. Mereka dinilai oleh ilmu-ilmu mereka, bersependapat karena pandangan mazhab tadi. Mazhab yang kamu kenal umumnya berapa? 4. Imam Hambali, Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hanafi. Tapi di balik imam tersebut yang umum yang kamu ketahui, ada berapa imam yang kamu tidak ketahui? Banyak. Hingga akhir zaman ini ya, Imam Ali, Imam Ghazali, Imam Al-Jannati, kalau Ibnu Majah, yaitu karya bukan setelah apa ya, istilah murid lah dari para imam. Ibnu, istilah kata tuh kiai, jadi gus dulu baru jadi kiai, karena nasabnya, karena keturunan, nasab itu keturunan. Itu apa yang saya ada di dalam pola pikir saya rangkum semua yang ada di Al-Quran. Nah, tolong dah dikoreksi kalau ada yang salah, yang dibilang muter-muter, ceritanya diulang-ulang. Dan akhir zaman itu apa, ukhuwah nubuwah itu apa, ikrar tahmid itu apa, pandangan makrifat itu apa, pertimbangan neraca itu apa dalam Islam, yang dibilang sesat itu apa. Itu mereka yang udah mendalami tentang Islam, ya udah mengerti. Ustaz Felix Yao kan udah mengerti, sampai beliau menerima spesialis itu tentang ukhuwah. Kalau saya bisa menilai ukhuwah itu dari segi apa ya, keluar mengenalkan dakwah selama 3 hari. Disebutnya apa ya, saya lupa, nanti pertanyakan sama orang yang bersangkutan, sama ulama yang bersangkutan. Itu ada jelas. Bukan ziarah ya, ziarah itu silaturahmi, tawasul. Bersependapat saya dengannya karena teman-teman ruang lingkup dunia maya yang dibentuk dalam suatu digital itu sebetulnya nyata. Hanya saja orang bilang fiksi atau fiktif, dalam arti entah akun siapa yang mainin siapa. Itu dia privasi seorang kan nggak tahu. Bisa aja dia pakai nama adiknya, bisa aja dia pakai nama temennya atau mantan pacarnya dan mengaku dirinya sebagai anu.
terjadilah suatu kebohongan tercipta. Itulah dunia maya. Tetapi alangkah baiknya bukan mencintai dalam suatu sosial media, tetapi dia melampiaskan hobi rutinitasnya di sosial media, bukan dalam bentuk doa, tapi dalam aktivitas atau sekedar sharing media sosial karena skill dari segi kemampuannya, media informasi kah, itu aja. Meskipun ya dalil sama hadisnya sedikit saya ambil dari Quran surah Al-Baqarah dan hadis riwayat Muslim, hadis riwayat Imam Bukhari. Kalau akhir zaman tentang Imam Mahdi, Imam Ghazali, Imam Ali, dari segi pandang orang-orang sufi timur, agak timur-timuran sana, makanya jangan heran Cina kenapa masuk Indonesia. Islamnya nggak pernah bertengkar, selalu merekat hati dalam keluarga karena ajaran timur, As-Sunnit namanya. Intinya edukasi dalam akidah itu penting, belajar akidah akhlak. Itu adab. Kalau adab sama akhlak sempurna, menyempurnakan, sempurnalah bagi dirinya untuk menunjukkan suatu kunci surga baginya. Itu menurut pandangan saya. Meskipun saya ini terlahir orang pendosa loh bro, miss, bukan dari terkait orang ahlul bait, bukan turunan Nabi langsung. Gini maksudnya nih, kenapa saya bilang bukan keturunan Nabi langsung. Itu poin kelima tadi ya, saya ulangi lagi. Well, it's the condition for all people it true. Jadi suatu kebenaran, Adam memiliki keturunan. Muhammad, Nabi kita terakhir, Nabi 25, Rasulullah SAW. Rasulullah SAW punya anak, punya istri, dengan nama ada nama Nabi juga, tapi disembunyikan nama Nabi tersebut. Bukan dari 25, dari istrinya kah, istri keberapanya kah, dari sumber situlah nasab keturunan tercipta. Dari beberapa awal Masehi manusia Adam diciptakan. Tambahan dari zaman. Saya tanya sama kalian, ini menurut pandangan saya kemarin bicara bertiga, kakak saya Sembrin Nursnain sama teman bolang saya waktu kecil, Suta Wijaya. Meskipun lebih tua usianya, kira-kira 3 tahun 4 tahun lebih dewasa dari saya. TikToknya Suta Wijaya, Suta spasi Wijaya. Kalau kalian lihat di situ ada, dia menerangkan tentang itu. Ada bercanda juga, kelucuan. Yang terpenting solusi, satu jawaban yang dia terima. Jadi gini, kalau manusia sama iblis lebih duluan siapa masuk surga?
Ada yang bilang manusia, ada yang bilang iblis. Manusia dulu apa iblis dulu nih? Yang kita jelaskan ya, bukan jawaban. Memperjelas. Kalau jelaskan jawaban ya, maaf. Memperjelas. Iblis dulu atau manusia? Nah, kalau tentang iblis, jawabannya saya pasti iblis. Sebelum adanya Adam. Coba. Iblis pernah masuk surga karena ciptaan siapa? Tuhannya, Nabi Adam. Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu menciptakan berupa elemen air. Apa atar dong? Tanah, api. Iblis tercipta dari apa? Dari api. Pernah diperintahkan iblis untuk berkeyakinan Allah Subhanahu wa taala. Saking sombongnya dia menentang. Dan sujud sujud kepada Nabi Adam, suruh sujud tuh nggak mau. Dia nggak mau menyetujui adanya identitas Nabi Adam. Istilah umumnya ya. Pernah diberi perintah tuh iblis, karena iblis disifatkan, neraka kan api panas. Ya namanya panas gimana sih, lu bakar diri lu sakit, tentang kejahatan gitu kan ya. Tapi dia lebih dulu masuk surga karena tadi tidak memperlakukan adanya Nabi Adam sebagai manusia yang terlahir memang diciptakan untuk hawa nafsu. Iblis punya hawa nafsu. Nah, ini pertanyaan gue nanti nih buat Bang Suta, abang gue. Iblis punya hawa nafsu nggak ya? Mereka diciptakan api, lahirnya dari apa ya? Kok kita nggak sampai pertanyaannya itu? Lalu manusia, Nabi Adam, diperintahkan untuk saling mengenal. Wah, iya. Ya elah. Hawa dan Adam. Aja. Kita lanjutin lagi deh pembahasannya nanti di TikToknya Sudah Wijaya. Kalau ulama nyindir seperti ini, lo itu sebetulnya mempromosikan tentang diri lu kah, supaya banyak follow? Ya mesti Bib Kiai. Kalau Habib Kiai nggak ada panutan buat di follow. Follow itu apa sih bahasanya? Biasa bahasa ideologisnya, bahasa umumnya, kratos, kritik sarannya. Pengikut kan, jamaah artinya. Nggak ada salahnya mereka menggunakan jari mereka, tik balik lagi. Subjek saya judulnya akhir zaman, maklum aja. Pengikut, follow itu pengikut, mengikuti. Jangan salah digital.
Kalau yang punya jamaah pun nggak mengerti situasi kondisi air zaman saat ini. Berteknologi dalam berdigital, itu yang harus dipahami. Pahami dulu, berkomentar, baru cari solusi, jadi suatu titik sempurna dalam jawaban. Ya, koreksi mohon dah. Bisa dilampirkan video YouTube para ulama yang ceramah tentang tarekat, marifat hakikat, udah jelas. Ada Buya Hasim, Ustaz Adi Hidayat, Ustaz Fikri, Ustaz Bakri, Kiai Habib Jindan, Habib Syekh Sigat. Pokoknya mohon maaf yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Ada wanitanya, siapa sih? Kaki Cis, saya lupa namanya. Mohon maaf, saya nggak bisa jelas karena namanya saya lupa. I forget it your name. I'm sorry, Mrs. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.